Kemarin pastor minta tolong saya yang bawa firman karena beliau masih di Medan. Tadi saya bilang apa pastor aja, nggak usah. Baik, asisten pastor lah muncul kan gitu. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita doa pelayan untuk tahun ini, bukan untuk selamanya. Ini hari yang terakhir, minggu terakhir untuk tahun ini. Dan sore ini kita ada mendengarkan pesan firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan kita, karena para pelayan di sini adalah bukan lagi kategorinya jemaat, tapi pelayan yang lebih selangkah di depan daripada jemaat. Oleh karena itu memang makanannya agak lebih bergizi sedikit lah gitu ya. Dan tidak lagi seperti jemaat yang harus dibujuk-bujuk, tapi para pelayan ini diharapkan adalah sebagai penggerak di dalam jemaat. Mari kita baca dari Hagai 1. Saya coba pilihkan, ketika pastor kemarin minta saya yang bagikan, saya mikir apalah ya yang mau dibagikan, dan saya terpikirkan supaya para pelayan punya satu beban yang sama, maka saya mencoba untuk membagikan dari Hagai 1. Mari kita baca sama-sama. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Pada tahun dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu,
Firman ini cerita bahwa para pemimpin menghadapi orang yang dipimpin. Kalau konteks pelayanan kita lihat, para pemimpin jemaat, dia akan memimpin para pelayan-pelayan dan jemaat. Ini pemerintahan ceritanya, ya. Apa kaitan membangun? Di sini kalau kita lihat konteksnya, membangun benda mati, kaitannya kehidupan orang-orang yang hidup secara manusiawi, berpengaruh kepada ekonominya, kesejahteraannya, berpengaruh kepada penghidupannya. Dalam firman ini dijelaskan, dicelikkan mata rakyatnya oleh pemimpinnya. Ini masih relevan dengan kehidupan sampai hari ini. Bagaimana kita melihat ternyata di sini ada satu persoalan yang Tuhan memandang hal yang harus dikerjakan oleh umatnya. Ini cerita membangun reruntuhan. Reruntuhan itu digambarkan ada satu kerusakan. Reruntuhan itu menggambarkan ada kehancuran. Lalu nabi-nabi ini yang konteks kepada Allah. Ini zaman dulu. Bagaimana Tuhan Allah bisa berurusan kepada manusia melalui nabi-nabi. Nah, konteks hari ini kita sudah diberi akses langsung untuk tidak lagi melalui para pemimpin, tapi sudah bisa langsung kepada Allah Bapa. Itu reformasi yang kita terima sampai hari ini, dan itu yang kita percayai. Tetapi peran pemimpin sampai hari ini tetap ada. Ini tetap diperlukan oleh Tuhan. Ini tetap diperlukan oleh jemaat, oleh para pelayan. Nah, kualitas kita hari ini, para pelayan, ini sebenarnya sudah bukan lagi kepentingan diri sendiri. Tapi kita sudah mulai diajarkan bahwa kita memikirkan orang lain yang di luar daripada kepentingan kita. Lalu kita bertanya, keperluan aku saja belum beres. Kebutuhan aku saja belum terpenuhi. Apa yang kuperlukan saja belum terpenuhi. Bagaimana aku bisa memikirkan orang lain? Tapi meskipun ada begitu, kita mencoba memikirkan orang lain, tapi tidak optimum. Kita mencoba memikirkan pelayanan, tapi belum full power, belum full power. Belum seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, di dalam ayat 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ada statement daripada masyarakat waktu itu melihat reruntuhan yang ada itu, mereka berkomentar, belum saatnya ini. Nah, masyarakat waktu itu, jemaat waktu itu, berpandangan seperti ini, itu karena masih ada situasi, mungkin situasi-situasi secara sosial, mungkin politik masih bergolak, mungkin juga ada masalah sosial, mungkin malas, mungkin mereka takut ancaman, takut kekurangan, takut rugi, karena mereka masih merasa miskin, belum memiliki pendidikan, belum terpandang, masih merasa berdosa, merasa tidak layak. Segala itu membuat alasan-alasan mereka berpandangan bahwa sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Orang gak kepikir untuk membangun hal-hal yang bersifat kepada, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini cara masalah membangun fisik ya. Ini membangun fisik rumah ibadah. Reruntuhan yang sudah dihancurkan dulu. Nah, masyarakat berpikiran bahwa mereka tidak punya kemampuan atau mereka tidak merasa peduli untuk itu. Hari ini pun kita masih kadang-kala kita merasa seperti itu. Ketika ada gerakan untuk kita membangun secara rohani, mungkin kita merasa, mungkin belum saatnya aku ikut di situ. Mungkin kita merasa bahwa, itu enggak bagian aku, itu enggak urusanku. Masih ada orang lain yang lebih mampu dari aku. Masih ada orang yang lebih bervisi daripada aku, lebih visioner daripada aku. Masih ada orang yang lebih banyak ide daripada aku. Oleh karena itu,
aku diam sajalah, nonton sajalah. Ya, mungkin status kita pendeta muda, mungkin status kita pendeta atau pelayan atau apapun status kita. Nah, tapi kita tidak merasa bahwa apa yang Tuhan inginkan itu adalah harus kita yang ikut bekerjakannya. Ini yang digambarkan di dalam ayat 2 tadi. Jadi orang itu memberikan alasan. Kita lihat di dalam ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Firman Tuhan datang melalui perantaraan Nabi. Bunyinya begini, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Suara Tuhan membandingkan, memberikan satu gugahan kepada kita. Nah, kadangkala dalam kehidupan sehari-hari kita pun bisa tersentak oleh itu. Aku diingatkan Tuhan ini untuk bisa ikut serta dalam pelayanan. Aku diingatkan Tuhan ini untuk aku menyisihkan uang aku untuk pembangunan. Aku ini diingatkan Tuhan ini untuk beri perhatian sama ada orang yang membutuhkan. Nah, kadangkala kita, karena kehidupan kerohanian kita latih, kita punya kepekaan untuk mendengarkan itu. Tetapi namanya manusia, ketika kita tidak kuat berkomitmen bahwa hidup kita untuk Tuhan, itu bisa kita negosiasi. Bahkan kita bisa memberikan argumentasi. Ketika kita namanya tersadarkan, oh ada gerakan pembangunan, aku mau ikutan. Gak usah lah, uangku kan sedikit. Kan bisa bank apa yang ke situ. Bisa Pak itu yang ke situ. Lebih banyaknya uang orang itu, kita bilang. Sehingga kita tidak menjadi lagi terpanggil atau antusias untuk ikut dalam gerakan itu. Padahal yang Tuhan mau bukan orang per orang, tapi semua orang gitu loh. Ketika saya menerjemahkan ini, sebenarnya apa? Sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada masing-masing kita untuk kita ikut dalam gerakan itu, maka Tuhan berperkara kepada kita man to man, orang per orang. Sebenarnya ketika contoh kalau kita membangun, kan bisa sebenarnya uang ratusan miliar Tuhan serahkan kepada Guntur. Diberkati, ada tiba-tiba aja lah. Gak tahu aku cara Tuhan seperti apa. Diaminkan sama dia kan, kalau itu terjadi, Tuhan berurusan sama dia saja, ratusan miliar. Lalu dia pikir, dia bilang, udahlah pembangunan itu gak usah lagi dikasih. Aku dapat berkat dari 100 miliar yang Tuhan kasih, aku kasih 99 miliar, tinggal 1 miliar aja, ikhlas. Ikhlas, karena belum terjadi kan. Nah, kan bisa juga begitu kan. Atau bilang, aku percayakan ke Pak Peter aja lah. Yang lain udah terima saja gitu loh. Tapi kan itu cara Pak Peter, pikir Pak Peter. Bukan pikir Tuhan. Dan kita gak usah sibuk mikirin apa rencana Tuhan. Enggak. Kan bisa kita bilang, kenapa enggak aku aja lah Tuhan kau percayakan. Biar ku bereskan semua bangunan-bangunan ini. Biar ku bereskan semua kebutuhan orang miskin di Pekanbaru ini, di Riau. Kan bisa kan? Bisa ya? Kalau si Daya, bisa. Tapi enggak. Itu enggak caraku, kata Tuhan. Itu caramu. Nah, kenapa harus ditunggu gerakan dari kita? Bukan enggak mampu Allah Bapa memberikan satu bangunan yang luar biasa pada zaman itu. Melalui Nabi Hagai aja, kenapa harus ikut masyarakat di situ? Kenapa? Nah, itu tidak domain kita menanya kenapa Tuhan, kenapa enggak begitu, kenapa enggak aku? Kenapa dia yang diberkati, kenapa enggak aku? Ketika kita lihat seperti ini, ketika ini proyeknya Allah, maka Allah lah yang punya cara gitu loh. Jadi kita ikutin saja apa yang mau Tuhan berikan sama kita, yang kita bisa kita kerjakan, yang kita tidak mampu sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita punya usaha, ketika kita punya pemikiran, kita kerjakan mentok, kita kerjakan mentok. Selebihnya itu adalah urusan Tuhan. Karena apa? Di dalam membangun reruntuhan tadi,
kebobrokan mental, mau mengubah keadaan sosial, mau mengubah segala yang rusak, Tuhan ajak kita gitu loh. Saat ini saya masih percaya Tuhan mengikut sertakan GKKD Kota Pekanbaru. Dia masih ajak kita. Itu sebabnya sampai hari ini masih tumbuh gerakan-gerakan doa, masih tumbuh kubu-kubu doa, masih tumbuh pelayanan-pelayanan, persekutuan-persekutuan, rayon-rayon, pemuda dipersiapkan, anak-anak disiapkan. Untuk apa? Untuk keseharian kita nggak tahu apa yang mau Tuhan kerjakan. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan sedang mengajak kita untuk membangun reruntuhan tadi. Tuhan mau ajak kita, mengikutkan kita. Apapun keadaan kita. Di kota itu Tuhan tidak lihat. Dia tidak bilang, ini sakit apa, itu persoalannya apa, ini lagi masalah apa. Enggak. Semua itu lewat Nabi Hagai disampaikan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Tuhan minta kepedulian daripada jemaat pada saat itu. Sore ini Tuhan mau ajak kita. Di penghujung tahun sekarang ini, Tuhan mau ingatkan kita, merefleksikan kita. Hei para pelayan, aku peduli, aku mau ngajak kamu ikut bersama-sama dengan aku melakukan kegerakan yang sedang kusiapkan. Kenapa? Karena untuk itu aku mau memberkati kamu pribadi demi pribadi. Kira-kira seperti itu dia. Sehingga semangat kita pun, iman kita pun terus bertumbuh, dan dengan apa keadaan realita sekalipun itu bisa mematahkan gangguan-gangguan tadi. Kita beberapa bulan ini kan banyak bicara mengenai iman. Iman itu berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Itulah dasarnya. Nah, ketika dasar firman itu sudah ada sama kita, Tuhan berjanji Dia akan memberikan ini, Dia akan memberkati, melindungi, menjagai. Itu Dia berikan. Tapi secara bersamaan pun penghalang datang. Masalah datang. Realita datang. Kebutuhan datang. Usia semakin berjalan. Ya, keadaan terus seperti itu. Orang yang patah hati bilang, ya sudahlah begini-begini saja terus. Gak adanya perubahan kita. Tetapi bicara mengenai iman, itu bicara mengenai semangat dan ada gerakan yang harus kita kerjakan hari ini. Sehingga itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya setiap para pelayan pun seharusnya, kata Tuhan, aku mau memberikan pelayanan kepadamu untuk apa? Lewat pelayanan yang kupercayakan itu, aku ingin memberkati kamu. Itu yang saya pegang selama ini. Makanya saya masih terus tidak akan mau undur, karena aku tahu ketika aku melakukan pelayananku, maka itu sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan wadah untuk Dia memberkati aku. Memang kita sibuk dengan profesi kita masing-masing. Kita sibuk dengan kegiatan kita. Itu tidak disalahkan Tuhan. Tapi Dia bilang, hei lihat ini ada reruntuhan di sini hari ini. Kira-kira begitu. Nah, dia ada kaitannya. Coba lihat di ayat 1, ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi. Kamu makan, tetapi. Kamu minum, tetapi. Kamu berpakaian, tetapi. Orang bekerja untuk upah ini, bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Yang kita peroleh ketika kita tidak ikut dalam gerakan itu, maka hasil yang optimum yang sudah Tuhan sediakan tidak terjadi buat kita. Kira-kira firman ini. Memang kita dapat hasil, tapi tidak optimum. Arti optimum itu ada yang Tuhan berikan dalam sebegini, tapi karena kita tidak ikut dalam gerakan itu jadi segini gitu loh. Ada juga dapat, diberkati juga gitu loh. Tapi kata Tuhan, itu belum optimum. Diibaratkan kita ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya jumlahnya secara jumlah berkurang. Ini para pelayan sampai hari ini kita masuk dalam banyak kegiatan dan jangan terjebak kepada fisik kegiatannya. Mungkin kita gesit Senin, Selasa, Rabu, Jumat sudah ada gitu. Tapi rohani kita bobrok, hancur.
Ini harus, reruntuhan ini harus dibangun gitu loh. Dilihat orang kita sepertinya rohani karena kita jualannya what, kata-katanya masih haleluya gitu loh. Tapi hati kita kosong. Ya. Cepat kali kita tersinggung dengan istri kita, dengan pasangan kita, dengan orang lain. Sepertinya negatif aja kerjaan orang. Pelayanan orang sepertinya jelek aja. Pelayanan kita aja yang bagus gitu loh. Ya. Nah ini bisa terjadi kenapa? Tidak sehat sebenarnya rohani kita. Nah Tuhan ingatkan kita, bukan Tuhan tentang pelayanan kita. Tapi melalui itu, kita semakin ditumbuhkan apa karakter yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu tidak musim lagi kalau ada pelayan yang gayanya menyombongkan diri, meninggikan diri. Tidak zaman lagi kita di GKKD Pekanbaru mau menonjolkan apa yang sudah kita perbuat dalam pelayanan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kebersamaan kita. Seperti yang Tuhan bilang, disuruhkan bersama-sama membangunnya. Supaya apa? Ini ada kaitan nggak? Ada kaitan nih. Ini cerita upah dia. Kita melayani Tuhan ada upah nggak? Ada. Ada upahnya. Ada upahnya. Jadi bukan Tuhan bilang thank you aja sama kita. Ada upahnya. Cuma saya nggak tahu. Upahnya apa sama saya, apa sama Ibu Atika, saya tidak tahu. Apa sama Pak Marbun, ada upahnya. Jadi kita sendiri aja menjalani. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang, ada juga upahnya. Kenapa? Situasinya ini, ayat 5 ini masih bicara bahwa jemaat Tuhan pada saat itu masih belum mau ikut di dalam kegerakan yang Tuhan mau. Padahal sebenarnya Allah di situ mau memberkati umatnya. Nah di dalam ayat yang berikutnya coba kita lihat. Ayat 1 ayat 9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak. Tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa katanya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Yang Tuhan tentang adalah kita egois memikirkan kepentingan sendiri. Itunya sebenarnya. Bukan dia tentang bahwa kita ini bekerja untuk diri kita, bukan. Tapi kalau pakai kata saja, di sini Tuhan tentang gitu loh. Kita mikirkan uang kita saja. Kita mikirkan kesehatan kita saja. Kita memikirkan pembangunan rohani kita saja. Orang lain, urusan orang lain lah itu. Enggak peduli saya di situ. Kalau saya sehat-sehat, saya diberkati, baru saya memberkati. Enggak begitu. Jadi Tuhan menentangnya apa? Keegoisan jemaat ini yang dia persoalkan gitu loh. Nah ketika kita lihat ada kegerakan, katakanlah di GKKD Pekanbaru, kita ada tanam pohon. Itu sebenarnya kita lihat di mana hal rohaninya kita bilang. Sama seperti membangun gedung ini tadi, di mana hal rohaninya? Kok Tuhan terlalu peduli kali sih membangun-bangun gedung itu? Ya sudah percayakan aja sama satu orang, kasih duitnya berlimpah-limpah triliunan, biar dia aja yang membangun. Kan bisa sebenarnya seperti itu. Pohon-pohon itu udah kasih aja sediakan duit, kita kontrakkan aja itu, menanam itu. Kan bisa kontrakkan kan? Subkontrakkan, berlomba-lomba kontraktor menanam pohon. Tapi tidak itu yang Tuhan mau. Harus Pak Ronald berangkat dengan 10 bibit, 50 bibit, pergi ke sana, menggali sendiri, ketemu orang lihat dari mana, mau ngapain, bibit dari mana. Kita tidak terlalu tahu hari ini apa manfaat semuanya itu gitu loh. Kan bisa juga orang lain yang kasih makan, kenapa harus Ibu ya dengan Pak Lukas yang pergi mengasih nasi bungkus itu. Kontrak aja satu restoran, buka ini. Ya. Suruh mereka yang membagikan itu. Tapi Tuhan ajak kita gitu loh. Kenapa hal-hal yang seperti ini kok Tuhan ajak kita? Pergi ke Rupat, pergi kemana, ya? Jauh-jauh gitu loh. Nah di dalam musim Natal sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Tuhan ajak kita melakukan semuanya itu supaya apa? Ada keterlibatan kita memikirkan itu.
Apa yang kita punya, nggak perlu lagi kita tahan. Uang aku hanya sedikit, ya yang sedikit itu sajalah. Waktuku sedikit, ya waktu yang sedikit itu sajalah. Perhatianku sedikit, ya perhatian yang sedikit itu sajalah. Yang penting yang Tuhan harapkan adalah Tuhan mau kita masuk dalam kegerakan itu. Kira-kira begitu konteks di dalam ayat ini. Tuhan mencoba mengubah fokus perhatian kita dari mengurus urusan pribadi kepada mengurus urusan reruntuhan yang di luar kita. Ya. Dia mau kita ikut di situ. Jadi kalau kita statusnya pelayan, kita bukan lagi penonton, apalagi menjadi polisi. Polisi maksud aku pemantau, cari-cari salah orang gitu loh. Jadi juri, menilai-nilai orang saja, membuat oh ini bagus, oh ini dia sungguh-sungguh, oh ini kurang sungguh-sungguh, ini pura-puranya ini, itu nggak diperlukan di dalam pelayanan, karena itu bersifat melemahkan yang lain. Tapi ketika kita saling bisa memberikan semangat satu dengan yang lain, di sini muncul bahwa kita satu di dalam gerakan yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Saya sangat percaya yang Tuhan inginkan adalah di sini adalah kesatuan kita masuk dalam gerakan itu tanpa dipusingkan, tanpa harus memprioritaskan kepentingan pribadi. Mungkin fisik kita tidak berada di sini, tapi pikiran kita masih di sini sehingga doa kita pun, harapan kita pun masuk di situ. Boleh kita tidak di kota ini, tapi pikiran kita masih tetap juga memonitor di sini. Bukan berarti kita kegiatan teman-teman pun kita tidak tahu. Kenapa? Aku kan lagi di Medan. Ada masalahku di Medan laku. Maka kita tidak tahu lagi teman-teman kita melakukan apa, persiapan apa, sudah seperti apa, Natal kita nanti kurangnya sudah berapa, sudah bagaimana. Nah tipuan-tipuan si jahat tadi membuat supaya kita fokus kepada perhatian kita sendiri saja. Nah sore ini para pelayan diingatkan Tuhan untuk kita bisa melihat bahwa kepentingan pribadi kita itu yang membuat terganggunya perjalanan kegerakan Tuhan melalui kita. Ya bukan berarti kalau tidak ada kita maka hancurlah ini visi Tuhan. Enggak, kalau kita tidak kasih respon, dia pindahkan itu kepada orang lain. Orang lain yang akan dipakai Tuhan. Ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Waduh, ini dahsyat. Kalau gara-gara kita tidak peduli merespon apa keinginan Tuhan, maka langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Dan ayat 11 dikatakan, aku memanggil kekeringan datang. Waduh, Tuhan tidak ikut campur nih. Tuhan yang mengundang kekeringan ke atas negeri, artinya tempat tinggal kita, ke atas gunung-gunung, alam raya, ke atas gandum, anggur, jadi makanan dan minuman. Ya, ini ada dampaknya gitu loh. Atas segala yang dihasilkan tanah, pertanian itu menjadi kurang optimum hasilnya. Kenapa? Langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Atas manusia dan hewan, di atas kehidupan, dan atas segala hasil usaha. Ini katanya, bisnis kita pun bisa seret, kira-kira gitu. Bisnis saya pun bisa terganggu. Ketika saya tidak merespon apa kegerakan yang sedang Tuhan lakukan. Kalau saya hanya nonton saja, tidak ikut ambil andil di situ, itu dampaknya sangat besar pada kehidupan saya. Sementara ketika saya kerjakan itu, Tuhan sebenarnya sedang membuat apa yang saya kerjakan itu berlimpah-limpah. Jadi para pelayan seharusnya ketika kita bekerja bersama-sama melakukan apa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, Dia sedang membuat kita menjadi sejahtera, Dia sedang membuat kita membuka peluang untuk kita dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Itu menjadi doa kita sore ini. Ya. Ketika kita hati kita, Tuhan, aku mau masuk dalam gerakan itu. Tuhan, aku mau ikut membangun reruntuhan itu. Membangun rohani orang yang hancur di sana. Membangun fisik bangunan-bangunan yang mensupport kepada pelayanan.
Jadi jangan kita bilang membangun gedung ini tidak rohani. Rohani. Menanam pohon itu rohani. Ya, memperhatikan kantor-kantor di sekeliling kita itu rohani, kata Tuhan. Aku mau pakai kalian, kata kita. Ketika itu menjadi keinginan hati Tuhan dan kita tangkap respon itu, kita lakukan dengan antusias, ya, supaya apa? Teman-teman kita yang tidak antusias, dia bisa tersedot dengan apa yang sedang kita kerjakan. Apa yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah baik. Sudah baik, para pelayan sudah luar biasa mengerjakannya. Tetapi ketika kita sadar lagi bahwa Tuhan ingin pakai kita lagi lebih luar biasa lagi, maka kita nggak tahu apa yang mau Tuhan berkati, cara seperti apa mau Tuhan berikan sama kita. Oleh karena itu, sore ini, malam ini, kita meminta kepada Tuhan. Mari digugah kembali. Keinginan-keinginan pribadi kita, itu tidak kita fokuskan kepada diri kita sendiri. Tapi kita mau mengikutkan itu dalam gerakan-gerakan. Apa visi yang sudah Tuhan berikan sama kita di depan ini. Dan apa keinginan-keinginan Tuhan dalam pelayanan ini. Kita tidak lagi terlalu susah untuk bisa diajak ikut untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik, itu saja yang ingin saya bagikan. Saya ingin ketika kita melihat bahwa pelayanan ini adalah wadah untuk Tuhan bisa memberkati kita, maka ini sebenarnya yang membuat kita semakin kuat, semakin bersemangat, semakin antusias lagi untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di depan ini. Ketika kita masuk ke tahun yang akan datang, ketika disegarkan nanti bulan-bulan 12, ada banyak kejadian, ada banyak perayaan yang akan kita lakukan. Itu merefleksikan kita untuk bisa kita melihat apalagi yang Tuhan suruhkan untuk kita, apalagi yang Tuhan inginkan untuk dilakukan jemaat ini, supaya kehidupan kerohanian kita, kehidupan jasmani kita itu menjadi berkat bagi banyak orang dalam masa kita hari ini, dalam zaman kita. Gak usah kita berdoa, berkatilah nanti masa keturunanku Tuhan. Enggak, kita sudah mulai berdoa untuk zaman kita sekarang. Sebelum Tuhan jemput kita. Kita enggak tahu penjemputan Tuhan kapan. Tapi selagi aku masih Tuhan izinkan hidup, maka aku mau Tuhan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, ajakan Tuhan untuk kita melakukan kegerakan-kegerakan Tuhan. Sehingga itu yang membuat kita semangat satu dengan yang lain. Amin. Mari kumpulkan beban doa sebelum kita berdoa pada malam ini. Tapi fokus kita berdoa supaya rohani kita, para pelayan, orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk bisa melakukan kegerakan dalam pelayanan ini, baik itu para pemimpin, ya, kita berdoa juga untuk para pemimpin untuk punya semangat yang sama. Demikian juga para pelayan dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ketika kita bersama-sama bersepakat untuk meminta Tuhan memperhatikan rohani kita, menjaga kerohanian kita, menjaga semangat kita, maka kita bisa melihat apa yang mau Tuhan lakukan atas kita tahun 2023 dan tahun 2024. Mari saudaraku, sebelum kita mulai berdoa, silakan kalau ada yang mau membagikan beban doa.